berbuka dan nanti selamat Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin yang insya Allah Muhammadiyah akan beridul fitri pada tanggal 10 April 2024 dan tampaknya untuk Idul Fitri akan sama dengan pemerintah dan baik sama maupun berbeda itu insya Allah kita sudah masuk pada fase untuk saling memahami dan toleransi. Dan lebih dari itu, saya yakin izin Prof, di Gunung Kidul ada jamaah yang berbeda, jamaah mulia mungkin tanggapannya seperti iya, di Gunung Kidul dan di tempat lain juga ada yang berbeda ya. Kita toleran saja terhadap perbedaan itu dan kalau terlalu jauh dari dasar-dasar ketentuan ya nanti perlu diajak dialog. Perlu diajak dialog. Kalau ya tadi seperti apa akan melalui pengurus ranting Muhammadiyah. Oh ya, memang Indonesia ini kan negara yang masyarakatnya komunal, kemudian tradisi dialognya masih kurang ya. Tradisi kita tradisi oral. Maka bukan hanya di tingkat masyarakat, tapi juga di tingkat atas, di tingkat elit. Hidupkan sekarang tradisi dialog. Kalau ada masalah, misalnya, entah itu yang urusan keagamaan, sosial, coba kedepankan dialog. Dan dulu tokoh-tokoh setempat sebenarnya berfungsi sebagai key person yang bisa menjadi mediator, fasilitator, pendamai, penyatu. Ya. Nah, sekarang kami berharap bahwa ormas-ormas keagamaan dan kemasyarakatan, mari kita berintrospeksi diri. Jangan sampai kita tercerabut dari akar warga, akar masyarakat, akar umat. Boleh ada perhatian pada politik, tetapi tugas utama kita sebenarnya membangun bangsa. Dalam rilis ini kami menyampaikan pesan kebangsaan dengan kerendahan hati bahwa bangsa Indonesia yang dasarnya Pancasila, di mana Pancasila adalah nilai luhur yang menjadi filosofi bangsa dan negara kita. Juga kita punya agama yang hidup di negeri ini, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Juga kita punya kebudayaan luhur bangsa yang ada dan hidup di setiap daerah. Jadikan nilai agama Pancasila dan budaya luhur bangsa itu sebagai dasar moralitas dan spiritualitas kita berbangsa dan bernegara. Hukum dan sistem itu memang ciri dari negara modern. Tapi negara modern itu juga memerlukan moralitas dan spiritualitas. Dan Indonesia tidak bisa menjadi negara yang maju dengan kehilangan identitasnya. Kita bukan negara sekuler, tapi juga kita bukan negara agama. Maka jadikan 3 nilai yang hidup di Indonesia ini sebagai dasar moralitas. Di mana cirinya setiap warga dan elit bangsa ketika mengambil langkah keputusan dan apapun dalam hidup itu lebih-lebih dalam bernegara itu didasarkan pada benar salah, baik buruk dan pantas tidak pantas, sehingga ada koridor yang membingkai. Jadi kalau misalkan dalam kontestasi pemilu ingin menang itu ada perdamnya, ada kendalinya. Ya boleh menang, boleh ambisi menang. Silaturahmi ini kami menegaskan informasi dan pengumuman atau maklumat dari Muhammadiyah yang sudah kami sampaikan sebelum Ramadan tiba waktu itu, bahwa untuk Idul Fitri berdasar hasil hisab jumlah yang didomani oleh Majelis Takjih, kami menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 tanpa dissenting opinion, dan tidak perlu nanti dibawa ke MK. Saudara sekalian, Muhammadiyah tentu juga menghormati keputusan yang
nanti akan diumumkan oleh pemerintah sebagaimana mestinya, dan tampaknya akan sama untuk Idul Fitri. Tetapi nanti kita harapkan masyarakat tidak perlu bingung kok Ramadannya beda, Idul Fitrinya sama ya. Karena memang masih ada perbedaan dalam hal metode. Maka PP Muhammadiyah dengan rendah hati dan terus mengkomunikasikan kepada semua pihak agar umat Islam bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia perlu mengarah pada kalender global tunggal, kalender Hijriah Islam yang bersifat global dan tunggal, supaya nanti satu tanggal baru itu berlaku untuk semua negara. Ya seperti kalender miladiah, gitu kan, jarang terjadi perbedaan kapan hari Natal ini. Hari Natal semuanya tanggal 25 Desember. Hanya beda di Amerika malam, di sini pagi kan, dan sebaliknya. Jadi perbedaan yang paling jauh saja kan paling berbedanya antara malam dan siang. Sehingga tidak lagi perdebatan. Jadi, dan kami percaya nanti kalau kita berbasis pada dasar Islam tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling eksak, paling memberi kepastian, itu ya ke depan akan ada satu kalender tunggal global. Entah kapan ya, semuanya memerlukan proses, dan itu merupakan hutang peradaban umat Islam. Selama masih kalender per nasional, masih kalender per negara, itu ya akan terjadi seperti ini. Rekan-rekan wartawan, dan telah melewati bulan puasa bagi kaum muslimin, dan kaum muslim sebagai mayoritas di negeri ini tentu menjalankan puasa tidak sekadar untuk mengubah jadwal makan minum ya, tetapi kita harapkan untuk melahirkan kualitas kepribadian yang bertakwa, yakni kepribadian yang selalu dekat kepada Allah, dan dari situ terpancar kesalehan pribadi, kesalehan dalam kehidupan keluarga, kesalehan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, bahkan kesalehan dalam kehidupan antar bangsa. Nah, dunia saat ini sebenarnya dimanapun berada ada krisis iklim, dan krisis iklim itu kan juga sebagian besar karena ulah tangan manusia, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang nyaris tanpa pertanggungjawaban moral yang tinggi ya, demi keuntungan semata-mata. Kemudian politik global yang juga masih diwarnai oleh agresi dan perang Rusia dengan Ukraina, dan yang paling parah Israel dengan agresinya. Ini kan sebenarnya problem moral dunia modern yang katanya ingin menegakkan hak asasi manusia,